Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, semuanya salam. Apa kabar? Luar biasa ya. Malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tema malam hari ini sebenarnya masih ada kaitan dengan norma dan kasih. Ya. Nah, temanya tentang jalan Tuhan. Ya, jalan Tuhan. Nah, saudara, bicara tentang jalan Tuhan. Setiap orang ya punya jalannya masing-masing. Ya, bahkan binatang-binatang pun punya kehendak untuk berjalan menurut kemauannya semuanya. Ya, semua yang hidup punya jalan hidup istilahnya ya. Nah, saudara, tapi dari semua macam jalan itu, hanya ada satu jalan yang menuju kepada kebenaran. Hanya ada satu jalan yang membawa kita kepada sebuah keselamatan. Hanya ada satu jalan yang senantiasa memberikan sebuah pengharapan. Jalan itu namanya adalah jalan Tuhan. Amin. Nah, saudara, untuk balik kepada jalan Tuhan, itu disebut orang bertobat ya. Ketika kita mengambil jalan kita sendiri, Alkitab mengatakan, manusia itu telah sesat karena mereka mengambil jalannya sendiri. Ketika mereka mau bertobat, artinya kembali ke dalam jalannya Tuhan. Nah, saudara, kenapa sih saudara kita harus kembali ke dalam jalan Tuhan? Saudara, di dalam Alkitab ya, saya melihat ya perbandingan Allah sendiri, ya Tuhan sendiri membandingkan yang menjadi saingan daripada Tuhan itu bukan setan sebenarnya. Memang kalau dibilang musuhnya itu setan. Cuman saingannya bukan setan. Tuhan berkata begini kepada para pengikut-pengikutnya, ya, jangan mengikat persahabatan dengan dunia, ya. Salah satunya lagi, jika kamu bersahabat dengan Mamon, ya, kamu akan melawan Allah. Jadi tuannya siapa nih kita? Tuanmu Mamon atau Tuhan? Nah, dari sini kita lihat akar dari sebuah persoalan dari manusia sehingga keluar dari jalan Tuhan dan boleh dan harus kembali balik dari jalan Tuhan ini, sebenarnya akar persoalannya masalah ini, saudara. Ya, masalah cinta uang. Kenapa semua orang sekarang cinta sama duit? Entah itu dolar, entah itu peso, entah itu euro, ya. Nah, apalagi rupiah. Semua orang mengejar ya. Kejar, 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 kejar. Lah, bekerja keras untuk apa? Mencari yang namanya uang itu. Nah, saudara, uang merupakan satu benda yang sangat menarik ya bagi manusia. Dan ini sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi manusia ya. Kalau nggak punya duit, kalau nggak punya uang, nggak bisa apa-apa. Bahkan ada orang kalau nggak punya uang nggak bisa senyum. Tapi kalau punya uang senyum-senyum terus ya, bahkan senyum-senyum sendiri waktu ngitung duitnya ya. Nah, saudara, itu masalah uang ya. Uang itu pengaruhnya sangat luar biasa sehingga menggeser ya cintamu kepada Tuhan. Menggeser harapanmu kepada Tuhan. Ada orang sudah tak memerlukan Tuhan lagi, ada orang yang tidak memperdulikan Tuhan lagi karena sudah merasa punya uang. Nah, saudara, punya uang sebenarnya tidak salah. Ya, Tuhan Yesus selama di muka bumi dia juga butuh duit untuk bayar pajak, ya, untuk makan, untuk sewa tempat dan sebagainya, ya. Tapi yang dilarang oleh Tuhan Yesus adalah cinta uang. Ketika orang cinta uang, mereka akan menjadikan uang itu sebagai tuan di dalam kehidupannya. Amin. Nah, kalau orang bijak, ya, uang itu sebenarnya jangan ditaruh di atas kepala Anda. Tapi harusnya Anda taruh di bawah kaki Anda. Amin. Jangan dijunjung tinggi. Jadikan itu sarana prasarana saja.
Tapi yang harus Anda taruh di paling atas, ya, yang harus engkau tinggikan di atas segala-galanya, itu harusnya Tuhan. Amin. Ketika kita meninggikan, memprioritaskan Tuhan, kita akan mengikuti jalannya Tuhan. Karena Tuhan akan menjadi ya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Allah menjadi Tuhan di dalam kehidupan Anda, saudara, hidupmu akan dituntun menurut jalannya Dia. Tapi kalau uang itu menjadi tuanmu, ya, hidupmu akan dipengaruhi oleh kondisinya uang. Ya, apa perbedaannya? Kalau Anda dipengaruhi ya oleh keadaan uang atau dipengaruhi oleh keadaan Tuhan. Tuhan itu tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya, ya, stabil. Ya. Nah, tak pernah lekang oleh panas, ya, tak pernah lapuk oleh hujan. Tak pernah hilang oleh kurun waktu. Itu Tuhan, ya. Nah, tapi kalau uang, saudara, uang itu nilainya enggak tentu. Ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, kalau Anda, saudara, tuanmu seperti itu, hidupmu juga up and down nanti, ya. Naik turun seperti bosmu itu. Ya. Nah, saudara, hindari. Uang boleh Anda miliki, tapi jangan sampai mencintai uang. Orang yang mencintai uang, hatinya sudah terpaut ada di situ. Amin. Nah, saudara, kembali melanjutkan pelajaran kita kemarin, ya, tentang nilai kasih. Ternyata ada unsur di sini, ya. Orang kalau mengasihi Tuhan, tidak mencintai uang, sekarang hatinya penuh dengan kasih. Kasih itu adalah pemberi energi. Mereka yang bergerak di dalam kasih, mereka bergerak di dalam energi, punya kekuatan, punya tenaga. Dan energi itu selalu dapat diubah ke dalam bentuk yang lain, bukan? Nah, saudara, Anda mengerti, ya, yang sekolah, mereka menggunakan energi lalu diubah untuk menjadi banyak perkara, ya. Nah, saudara, energi air nih, umpama itu, ya. Orang membendung air, lalu dari bendungan itu nanti energinya bisa diubah menjadi aliran listrik, ya, sehingga bisa menerangi dan sebagainya itu. Itu sebenarnya sumbernya, ya, bahan materinya adalah sebuah energi. Tadi dikatakan kasih itu pemberi energi. Ketika Anda masih memiliki kasih, sebenarnya ada potensi yang bisa digali dari dalam diri Anda ini untuk menjadi materi-materi apapun juga yang Anda butuhkan, ya. Termasuk, saudara, ketika Tuhan Allah sendiri menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, semua itu diciptakan dari hati, ya, dari sebuah kasih, ya. Nah, kasih yang menyebabkan surga itu diciptakan. Allah Bapa berkata begini, "Aku memerintahkan anakku untuk menciptakan surga, dan ia mengerjakannya karena ia mengasihi aku dan mengerjakan yang terbaik bagiku." Ya. Nah, saudara, kita jarang berpikir, ya, kalau Yesus yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ini, kalau Anda tak ditanya itu, untuk apa Tuhan Yesus menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Ada yang menjawab, ya supaya orang tahu Dia itu sanggup, Dia itu maha kuasa, Dia itu maha pencipta. Memang Dia suka menciptakan itu semuanya. Nah, tapi ada satu perkara yang tidak pernah dimengerti dan diketahui oleh kebanyakan orang tentang kenapa Tuhan Allah atau Tuhan Yesus itu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ini. Malam hari ini kita mendapat bocorannya dari Allah Bapa, ya. Ternyata Bapak berkata, "Aku memerintahkan anakku untuk menciptakan surga atau alam roh, dan ia mengerjakannya karena ia mengasihi aku dan mengerjakan yang terbaik buat aku." Jadi
Jadi langit, bumi, dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk Bapaknya. Untuk Bapaknya. Dia lakukan karena dia nurut. Barang siapa mengasihi, dia menuruti perintah. Amin. Ketika bapaknya memberikan pendelegasian kepada si anak itu, "Nak, aku sudah keluarkan engkau, aku sudah lahirkan engkau. Sekarang buatlah segala sesuatu." Ya, sepertinya ada sebuah kebebasan ya. Silahkan buat segala sesuatu, terserah kamu. Nah, kalau orang dibilang begitu itu, kadang-kadang orang nggak mengerti. Kebablasan. Kan semua udah diserahkan kepadaku. Lalu mereka melakukannya atas dasar kemauan, keinginan dia sendiri. Ya, dia lupa. Dia boleh menciptakan, dia boleh melakukan segala sesuatu itu karena ada yang memerintahkan. Ada yang menyuruhnya. Ada yang telah mendelegasikannya, betul? Tangkap enggak maksud saya, saudara? Ya, jadi Tuhan Yesus ini, ya, ketika dia mendapat pendelegasian dari Bapaknya untuk menciptakan segala sesuatu, dia lalu melakukannya bukan atas dasar kemauan sendiri. Dia batasi dirinya. Ini semua aku lakukan atas dasar perintah Bapakku. Ya. Nah, semua untuk kesukaan dia, bukan untuk kesukaanku. Jadi dia membatasi keinginannya, dia membatasi rancangannya, bukan untuk memuaskan dirinya sendiri, tapi semua dilakukan untuk memuaskan yang memerintahkan atau memberikan pendelegasian kepada dia nanti. Ya, lah saudara, perhatikan lagi ya, ini kelanjutan dari pesan Allah Bapa ya. Bapak katakan, karena kasihnya yang besar kepadaku, ia juga menciptakan dunia juga. Ya, ia tahu juga bahwa ia akhirnya nanti akan disembelih sebagai persembahan yang berkenan kepadaku. Namun, ia menciptakan dunia juga karena kasihnya yang besar itu kepadaku. Ya, ia melakukan semua keinginanku dengan ketaatan dan penuh kan di sini ya. Ketika Tuhan Yesus menciptakan langit, bumi, alam roh dan alam materi ini semuanya pasti ada plan, ya toh? Rancangan jangka pendek dan rancangan jangka panjangnya. Itu harus dipikirkan semuanya. Ketika dia menciptakan planet-planet ya, lalu planet-planet itu mengorbit ya, menurut orbitnya itu. Lalu dia ciptakan bintang-bintang, digantung semuanya di atas langit itu. Nah saudara, nanti sampai kapan itu? Nah sekarang kita tahu ya, ada meteor, ada bintang jatuh. Nah saudara, perputaran daripada planet itu segala macam gini, nanti gimana kalau nabrak satu dengan yang lainnya bagaimana? Itu semuanya sudah diprediksi oleh sang pencipta itu. Ya, itu bicara tentang benda-bendanya. Sekarang ketika Tuhan ya mau menciptakan manusia, pasti ada jangka panjangnya juga ya. Memang jangka pendeknya adalah makhluk yang aku ciptakan ini harus serupa dengan aku. Tapi saudara, dengar, ciptaan ini kan belum diuji kualitasnya. Makanya butuh plan jangka panjangnya. Bagaimana? Jadi kayak mengandai-andai gitu loh. Ciptaan Allah sempurna enggak? Sempurna. Dengar, tapi ciptaannya itu, dengar, untuk menguji kualitas dari kesempurnaan itu harus membutuhkan waktu. Gitu. Nah, dengan adanya waktu nanti akan teruji kualitas dari ciptaan yang sempurna itu.
Nah, makanya yang menciptakan itu berpikir, kalau sampai gagal bagaimana? Ya. Nah, tujuan awal sebenarnya ketika menciptakan manusia itu nantinya akan ditaruh di bumi, bukan? Untuk apa ditaruhnya di bumi? Kok enggak ditaruhnya di surga saja? Ditaruhnya di bumi. Nah, pasti ada idenya, pasti ada tujuannya. Kenapa manusia ditaruh di bumi itu? Ternyata supaya ketemu dengan iblis yang sudah lama ada di bumi itu. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Jadi sebelum manusia itu dirancang, dibentuk, iblis telah kudeta dan Allah menentukan satu tempat untuk membuang si iblis itu. Namanya bumi, planet bumi ini. Lalu Allah punya ide, aku mau membuat satu makhluk yang menyerupai aku, nanti aku taruh di atas bumi itu, supaya ketemu dengan si iblis. Nah, Anda tahu si iblis setelah dilempar itu, dia geram, dia marah, betul? Ternyata bumi yang pernah diciptakan oleh Allah indah itu, ketika iblis dilempar ke bumi, apa yang terjadi? Buminya dirusak. Kejadian 1, ya, ayat yang kedua, bumi belum berbentuk. Kegelapan menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa artinya belum terbentuk? Sebenarnya sudah ada awalnya. Ya, sebenarnya bumi kacau balau. Ya, lalu diterjemahkan sebagai belum terbentuk. Kacau balau, karena dikacau balaukan, dirusak oleh si perusak itu, si Abaddon khususnya. Nah, saudara, sebelum manusia ditaruh, Tuhan menata ulang kembali bumi itu, ya. Nah, saudara, sekarang manusia itu kan bareng sama si iblis. Allah berpikir, ini gimana nanti kalau manusia itu digoda sama iblis? Kalau sampai manusia ini jatuh, ya, manusia itu kalah, ditipu oleh si iblis, nanti bagaimana? Ya, nah, saudara, Tuhan Allah yang bijaksana ini, cara berpikirnya seperti itu. Pertama, untuk menguji kualitasnya, dia harus diuji ya dengan si pencoba, si iblis itu. Kalau dia tahan cobaan, berarti kualitasnya bagus. Tapi, ya, kalau sampai tidak tahan, dia akan jatuh. Nah, bagaimana nih? Allah yang sempurna menciptakan itu, apakah ciptaannya itu gagal? Akan gagal? Nah, saudara, Allah berpikir panjang. Apa yang aku ciptakan tak boleh gagal. Aku akan mengejarnya, aku akan menebusnya, dan aku akan mengambil kembali mereka. Nah, itu ide gagasannya seperti itu. Lalu bagaimana supaya terjadi pemulihan kalau sampai manusia itu nanti jatuh ke dalam dosa? Lalu Allah Bapa nimbrung. Bagaimana nih kalau sampai terjadi seperti itu? Ya harus ada yang menebus. Siapa yang menebus? Bapak langsung menunjuk kepada Tuhan Yesus. Ya kamu nak, kamu yang harus menebusnya. Dengan apa? Bapaknya bilang, nyawa dibayar dengan nyawa. Betul? Nyawa dibayar dengan nyawa. Nyawanya siapa? Nyawanya Yesus. Nah, saudara, Anda tahu, ya, darah Tuhan Yesus sudah disediakan sebelum manusianya jatuh ke dalam dosa. Kapan itu terjadi? Itu di masa kekekalan, ya. Jadi sudah dipersiapkan. Kalau sampai manusia itu jatuh, ada sarana yang bisa untuk menebus makhluk-makhluk yang telah gagal atau rusak tersebut. Nah, saudara, mari kita lanjut dulu ya. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Kasih adalah energi yang mendorong seseorang untuk melakukan perkara-perkara besar. Ya, tujuannya untuk menyenangkan orang yang dikasihinya, ya.
Ini yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Bapaknya tadi. Ya. Nah, saudara, sekarang kita tahu bahwa kasihlah yang mendorong kuasa ilahi mengalir ke arah di mana ia diperlukan. Ya. Nah, saudara, saya ingat satu lagu itu ya, lagu Pantai Kosta Kuno. Kalau bukan kasih, surga hanya cerita, burung di udara tak akan terbang. Nah, laut akan kering dan sebagainya. Ya, dulu saya nggak menangkap, saya nggak mengerti lagu itu. Apa sih artinya? Kalau bukan kasih, kenapa laut kering? Burung tidak bisa terbang. Itu pengarang lagu ini sebenarnya mengerti bahwa segala sesuatu itu digerakkan oleh karena kasih. Betul? Di mana ada kasih, kuasa Allah mengalir ke arah di mana sesuatu diperlukan. Amin. Nah, kita tahu ya, Tuhan Yesus bilang, pelajarilah compassion. Hati Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Sehingga kuasa Allah mengalir, dan mengalir. Nah, di backup surga bergerak kalau ada unsur kasih. Karena kasih itu adalah atmosfer dalam alam roh itu ya. Nah, saudara, kita lihat sekarang satu ayat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-10. Ya, Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Siapa yang disebut ia di sini? Seperti penjelasan saya di depan tadi. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus telah ada di dalam dunia kan? Dia turun ke dunia. Dan dunia dijadikan melalui dia. Sebenarnya Yesuslah yang menjadikan dunia ini. Tapi dunia yang dijadikan oleh dia itu tidak mengenal dia. Ya, nah saudara, ini ayat dasarnya. Kalau Anda ditanya, kok yang menciptakan Tuhan Yesus? Kok bukan Allah Bapa? Dari mana ayatnya? Kita semakin mengerti ya. Yohanes pasal 1 itu bicara tentang Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah Firman itu adalah Allah dan seterusnya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Itu ayat yang ketiganya. Ayat 10 yang telah kita baca tadi, ini juga melengkapi, meneguhkan, memberikan peneguhan yang kuat, alasan kita mengatakan bahwa yang menciptakan langit, bumi, segala isinya dan alam roh itu adalah Tuhan Yesus, ya. Dia yang telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Tuhan Yesus. Jelaskan juga bagaimana Allah Bapa akhirnya menunjuk Tuhan Yesus juga nanti untuk menebus jika manusia itu nanti gagal gara-gara dia ditipu oleh si iblis. Dan itu kan terjadi betul ya. Ketika di Taman Eden, manusia itu akhirnya ditipu di bawah pohon kehidupan, di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Lalu disuruh makan, lalu jatuh dalam dosa. Nah, disitulah upah dosa adalah maut, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu tugas Tuhan Yesus turun ke bumi untuk menebus semua manusia itu dengan darahnya. Tapi peristiwa penebusan ini sebenarnya telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum manusianya dibuat. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18. Kita baca ini ya. Semua orang ya yang tinggal di bumi akan menyembahnya.
yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis. Setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya. Di sini ada kata telah disembelih. Ya. Nah, saudara, sebenarnya terjemahan ini kurang tepat. Ya. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus ini, ya, kalau di sini kan menunjukkan, ya, namanya tidak terus sejak dunia dijadikan. Ya. Nah, saudara, sebenarnya Tuhan Yesus itu telah disembelih, ya, itu sejak dunia dijadikan itu. Ya, jadi bukan dunianya, tapi Tuhan Yesus itu pernah disembelih, ya, disembelih oleh Allah Bapaknya, ya, itu sebelum dunianya dijadikannya, ya. Jadi kita harus paham nih apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, ya, bahwa Dia telah disembelih sebelum dunia dijadikannya. Ya. Jadi ide gagasan Allah Bapa itu jauh lebih dulu nih. Nah, Pak, kalau Yesus harus mati di atas kayu salib itu artinya apa? Itu bentuk deklarasinya. Sebenarnya yang menebus, ya, itu bukan darah yang netes di Golgota, itu bukan. Itu hanya deklarasi saja. Istilah saya, Golgota itu mewakili mulutnya bumi. Dia hari itu minum darah Tuhan Yesus. Ya. Jadi otoritas bumi kembali diambil oleh Tuhan Yesus. Itu, ya. Tapi darahnya sendiri, darah yang menebus manusia itu bukan darah yang netes di Golgota itu. Ya. Kalau darah yang netes di Golgota itu jaminan Anda ditebus oleh Tuhan Yesus. Saudara, Anda tahu, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia mau dijamah oleh perempuannya, Maria Magdalena itu. Yesus bilang, don't touch me, jangan jamah aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Ketika dia meluncur kepada Bapaknya itu, apa yang Alkitab katakan? Dia pergi membawa tawanan-tawanan dan mempersembahkan darahnya. Itu enggak ya? Ditaruh di atas, di hadapan Bapaknya itu. Tahta Allah Bapa. Darah yang mana yang dipersembahkan oleh Tuhan Yesus di hadapan Bapaknya itu? Apakah ada ceritanya ketika Tuhan Yesus itu setelah bangkit dia nyelonong dulu ke Bukit Golgota, lalu cari-cari bekas tanah yang ada darahnya itu? Enggak ada ceritanya. Dan kalau toh dia pergi ke sana, darah itu sudah ditelan bumi, bukan? Karena sudah 3 hari. Dan ketika Tuhan Yesus disalibkan itu terjadi hujan yang lebat. Itu pasti darah sudah terserap di dalam tanah itu. Nah, yang dibawa Yesus itu darah apa? Yang dibawa Yesus naik menghadap tahta Allah Bapa itu adalah darah di alam roh. Nah, kalau kita bicara tentang darah di alam roh, pasti nanti akan ada orang yang tanya juga, Pak, darah dari alam roh itu asalnya bagaimana? Kok ada darah di alam roh yang diakui menjadi miliknya Tuhan Yesus? Ya, Bapak Ibu Saudara harus bisa menjawab. Sebelum Yesus turun mati di kayu salib, Tuhan Yesus pernah disembelih sejak dunia dijadikan itu. Betul enggak? Nah, darahnya sudah ditampung. Bukan darah materi, tapi darah roh. Amin. Nah, sampai hari ini, darah itu terus disediakan bagi kita semuanya yang percaya. Amin. Jadi yang kita akui bukan darah yang netes di kayu salib. Bayangan Anda jangan begitu lagi. Dulu pikiran saya, bayangan saya begitu. Kalau saya mengatakan tentang darah itu, lalu saya mulai, aduh darah yang tertetes itu ya, darah yang tercurah itu ya. Bukan itu. Ya. Sekarang kita lebih mengerti. Yang menebus Anda itu adalah darah yang sudah dipersiapkan oleh Bapa ketika dia menyembelih Tuhan Yesus
sejak dunia dijadikan itu. Amin. Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, nah ini lebih jelas lagi ya, sampai di mana apa saja yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Disebut segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Surga di sini adalah heavenly places, tempat-tempat di alam roh dan alam materi, ini bumi ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Apa saja? Itu singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, semuanya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan. Ternyata kuasa ilahi adalah suatu hal lain dari kerajaan surga. Kuasa yang diatur oleh kasih, itulah yang mengerjakan sesuatu yang indah. Ya, itulah yang mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Sebaliknya, kuasa yang diatur oleh kebencian akan merusak dan mencelakakan. Jadi sekarang ada dua power, ada dua kuasa. Kuasa yang dibangun oleh nilai kasih, ya, dan kuasa yang dibangun oleh nilai kebencian. Kebencian karena dia pengen tidak terpenuhi, akhirnya dia benci kan, yang kita bahas kemarin, betul? Nah, kebencian seperti itu. Itu dua-duanya sekarang memiliki kekuatan, memiliki power, ya. Nah, sekarang saudara, kendalinya apa nih yang menggerakkan dalam setiap aspek kehidupan kita ini? Kalau hidupmu ya dikendalikan oleh kuasa kasih, saudara, hidupmu akan menghasilkan sesuatu yang indah. Hidupmu akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Karena apa? Anda didorong oleh kekuatan kasih itu. Tapi kalau sesuatu hal yang Anda lakukan didorong oleh kebencian yang muncul dari dalam diri Anda, saudara, semua itu nanti akan menghasilkan kerusakan demi kerusakan. Kebencian akan merusak satu dengan yang lain. Bahkan merusak dirinya sendiri juga. Kebencian akan mencelakakan satu dengan yang lainnya juga. Nah, sekarang perhatikan saudara. Jangan sampai kebencian itu terus ada di dalam diri Anda. Satu ayat penutup yang kemarin ya. Hendaklah kebencian itu dibuang dari antara kamu. Amin. Itu harus dibuang. Kalau tidak Anda sumber kekuatan di dalam diri Anda. Kalau udah gitu ya. Kenapa harimau itu disebut makhluk yang buas? Ya, nah manusia kalau udah suka menggeram gitu, gitu ya. Nah, itu tandanya ini dia sedang menggerakkan, ya, kekuatan kebencian itu di dalam dirinya. Tapi kalau dia mulai dengan senyum, dengar ya, mulai dengan senyum, dia sedang menggerakkan, ya, kekuatan kasih di dalam dirinya. Amin. Ketika mungkin Anda ingin menolong orang, mengasihi orang, dengar ya? Mungkin Anda tak punya kesanggupannya. Tapi kasih itu sendiri nanti akan memampukan Anda, saudara. Kenapa? Kuasa ilahi itu membackup orang-orang yang sedang menggunakan kekuatan kasih di dalam dirinya. Tapi kalau orang membenci,
Yang membackup bukan Allah. Yang membackup si iblis. Terus. Ya, tonjok saja, hajar saja, gitu ya. Itu siapa yang nyuruh? Pasti ada. Nah kadang-kadang setelah Anda melakukannya, Anda nyeselnya kan luar biasa ya. Kenapa tadi ya? Lah, tapi orang yang sudah bonyok di depan Anda. Itu ya. Udah Anda hajar habis-habisan. Tapi menyesal belakangannya. Aduh, kenapa saya ngikutin dorongan itu tadi? Itu enggak ya? Tapi kalau Anda setelah melakukan hal-hal yang baik, kalau hasilnya bermanfaat, hasilnya indah di depan Anda bersyukur ya? Puji Tuhan, gitu ya. Akhirnya aku bisa membantu orang di depan saya ini. Dan dia tertolong, terselamatkan seperti itu. Amin. Nah, saudara, kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini punya kekuatan. Dia juga sangat-sangat kreatif, saudara. Ya, bukan hanya powerful, tapi juga dia kreatif. Ya, Allah Bapa berkata gini, kasihku selalu kreatif dan menciptakan hal-hal yang indah dan ajaib. Ya, jadi kasihnya Bapak ini kreatif. Artinya apa, saudara? Dia bisa menyelesaikan, ya, bisa menyesuaikan dengan segala situasi untuk menciptakan hal-hal yang indah dan yang ajaib. Tapi Bapak berkata juga, namun orang yang cinta akan uang, ya, cinta akan uang adalah sesuatu yang jahat. Bukan uangnya, tapi cinta akan uang. Amin. Namun cinta akan uang adalah sesuatu yang jahat. Cinta macam begini, cinta uang ini ya, akan menghasilkan kebencian. Akan menghasilkan ketakutan. Akan menghasilkan penderitaan. Akan menghasilkan kegelisahan. Akan menghasilkan pelacuran dan pencurian. Ya, saudara, cinta akan uang. Orang kalau sudah punya duit, lalu cinta duit, saudara, arah hidupnya nanti akan mengarah pada hal-hal yang salah. Ya, nah saudara, ya, jadi hindari, jangan cinta uang, cinta Tuhan. Ya, nah lanjut. Tetapi kasih dari Allah mengakibatkan perbuatan baik kepada orang lain dan kepadaku, ya katalah Bapak. Terus di mana ada kasih Allah, nanti akan ada selalu uang tersedia untuk segala keperluan. Ya, sebaliknya, di mana ada cinta uang, di situ akan terjadi penipuan, akan terjadi korupsi, akan terjadi perampokan, dan akan terjadi pembunuhan. Perhatikan di sini, ya, di mana ada kasih, di situ tersedia untuk segala keperluan itu. Kasih itu saling memperhatikan. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Amin. Nah, kasih itu mensuplai juga. Dan di situ nanti akan terjadi. Ketika kasih itu ada, selalu akan ada uang untuk tersedia, ya, dalam segala keperluan. Hatimu harus tetap mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, masalah tetap ada. Ya, tapi way out-nya selalu ada. Ya, perhatikan sekali lagi ya. Orang yang mengasihi Allah tidak luput dari masalah. Karena Anda tinggal di dunia yang penuh dengan masalah ini. Tapi ketika masalah itu datang, dia selalu memberikan jalan keluarnya dalam hidup Anda. Kenapa? Karena Anda mengasihi dia. Kalau Anda mengasihi uang, beda lagi saudara. Berarti Anda tidak mengasihi Tuhan. Nah, sejak saat itu, uanglah yang akan menyetir Anda
disitulah saudara, orang mulai mengejar uang. Lalu dia mulai menghalalkan banyak cara. Dia mulai buka usaha. Ya, PT-nya namanya Tisani. Tipu sana, tipu sini, ya. Itu ya Tisani. Tipu sana, tipu sini. Kalau ditagih tarsok, ya. Ntar besok, itu ya. Nah, akhirnya caw pergi ya. Nah, nah, saudara, itu terjadi seperti itu ya. Mereka terjadi penipuan, terjadi korupsi, ya, menggunakan atau memakai, mengambil yang bukan haknya. Ya, mereka yang tak mampu, yang tak punya, lalu melihat orang lain mempunyainya, ya karena uang, ya dia merampok, saudara. Ya, nah karena takut ketahuan, ya habis rampok harta orang itu, orangnya dibunuh, terjadi pembunuhan juga. Itu semua karena duit, karena uang. Ya, 1 Timotius 6 ayat 10, ini ayat terkenal. Ya, 1 Timotius 6 ayat 10. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah pernah membaca ayat ini. Saya kenal ayat ini waktu saya sekolah minggu. Ya, nah kurang lebih ya 45 tahun yang lalu saya sudah tahu ayat ini. Ya, tapi nggak ngerti. Kenapa? Waktu saya baca pertama kali ayat ini, saya nggak punya duit. Karena masih kecil ya. Nah, waktu itu masih SD kelas 1. Ya, jadi belum ngerti tentang akar kejahatan cinta uang. Ya. Nah, saudara, 1 Timotius 6 ayat 10 kita baca sama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Anda tahu artinya akar? Akar itu yang menopang, yang menunjang sebuah tanaman atau pohon bertumbuh, betul? Itu akar. Kalau nggak ada akarnya, pohon itu mati. Ya, kalau Anda mau matiin pohon itu, kalau Anda malas nebang, gampang aja sudah. Akarnya potong aja. Ya, pohon itu kalau udah nggak punya akar sudah, itu kayak seonggok kayu, yang tertancap aja. Sebentar lagi layu, kering, lapuk, lalu roboh dengan sendirinya. Ya, roboh dengan sendirinya. Kenapa? Tak punya akar. Ya, lah Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi boleh disimpulkan. Kenapa orang jahat? Karena duit. karena uang. Itu akarnya. Ya. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman. Apa itu iman? Iman itu percaya kepada Allah. Karena uang, orang bisa nggak percaya Allah loh. Ya, orang menyimpang dari imannya. Bahkan ada yang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan sebagainya. Nah, sekarang muncul pertanyaannya begini. Ya, kenapa ada orang-orang model seperti itu? Mengapa orang lebih mencintai uang daripada aku? Ini kata Allah Bapak ya. Mengapa orang tidak lebih mencintai Allah? Mereka lebih mencintai uang. Jawabannya, karena cinta akan uang itu datang dari ketakutan. Ya, ketakutan akan kekurangan secara materi. Ya. Kenapa orang cinta uang? Karena dia takutku kurang secara materi. Enggak heran orang-orang tersebut mereka lebih cinta uang daripada cinta
Tuhan. Padahal saudara, Bapak katakan, mereka yang memahami kasih-Ku akan meninggalkan cinta uang mereka dan memperoleh kasih-Ku, dan karena kasih-Ku tidak hanya perkara uang saja, tapi mengandung lebih banyak hal lagi. Ingat, ketika engkau melihat dalam penglihatan menerima uang dolar, jatuhnya dari keranjang sampah, dari surga. Uang menduduki tingkat paling rendah di surga. Ia hanya sampah saja di surga. Saudara, ini pengalaman yang dialami oleh penulis materi ini ya. Saya tahu yang nulis ini kan Pak Andreas Samudra ya. Jadi Pak Andreas Samudra ini pernah mendapatkan penglihatan. Dia menerima uang dolar. Ya. Lalu dia lihat jatuhnya dari mana ya. Dia kaget. Ternyata uang dolar itu, ya banyak itu uang dolar ini jatuhnya dari keranjang sampah. Dari keranjang sampah, bukan dari tas yang indah atau gitu enggak, saudara. Tapi jatuhnya itu dari keranjang sampah yang ada di surga sana. Ya. Nah, disitulah terjadi chatting. Pak Andreas tanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, ya, kenapa penglihatan ini, ya, memang enak, ya, penglihatan dapat duit, ya, itu wah, itu kan blessing, betul ya. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak Andreas ini, itu kenapa jatuhnya itu kok dari keranjang sampah yang ada di surga itu? Lalu Roh Kudus memberikan penjelasan, ya, bahwa uang itu menduduki tempat paling rendah di surga. Ia hanya seumpama, ya, dia seumpama hanya sampah saja di surga. Ya, nilainya. Kalau orang sudah mengerti tentang kasih Allah, artinya ditebus oleh Allah, mereka akan bisa berpikir seperti apa yang dilihat oleh Pak Andreas ini. Ketika dia mendapat vision, mendapatkan uang yang dicari oleh bangsa-bangsa itu, ternyata jatuhnya dari keranjang sampah yang ada di surga. Lalu Roh Kudus memberi pengertian, uang itu hanya sampah di surga. Paulus, saudara, ya, yang mengalami kasih Allah yang luar biasa ini, dia pernah berkata seperti ini. Sejak aku mendapatkan Kristus, apa yang semuanya itu dulu menjadi keuntungan bagiku, termasuk termasuk duit, termasuk uang itu, ya. Nah, dia bilang apa? Aku menganggapnya hanya sampah. Cocok ya? Apa yang dilihat oleh Pak Andreas tadi? Dan yang dikatakan oleh Paulus mendukung, betul? Jadi Anda bisa mengerti sekarang, kenapa Paulus itu menganggap keuntungan hal-hal yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa itu, harta dan sebagainya itu, ketika dibandingkan dengan nilai kasih yang daripada Allah, dia anggap itu hanya sampah. Siapa yang taruh sampahnya di atas meja makan? Ada nggak? Halo? Sapu sampah gitu ya. Lalu Anda kumpulkan, lalu Anda tuang di atas meja. Ada yang begitu? Nggak ada. Ya. Taruhnya di mana? Di tempat sampah. Ya, nah, apalagi sampah basah gitu ya. Jauh-jauh. Kenapa? Bau. Enggak ya? Nah, saudara, setiap rumah sekarang punya 2 tempat sampah ya. Ada sampah kering dan ada sampah basah. Ya. Nah, kalau sampah kering masih boleh nih dekat-dekat ruang tamu. Tapi kalau sampah basah biasanya di pojokan dapur, dekat kamar mandi. Ya. Di sana ini sampah-sampah. Nah, saudara, penilaian Anda tentang uang. Ini penglihatan yang dilihat oleh Pak Andreas itu luar biasa. Ya. Bukan hanya
Tuhan mau memberkati, tapi pengertiannya inilah yang boleh kita ambil malam hari ini. Cara memandang harta, cara memandang uang dibanding dengan Allah. Kalau Anda sudah bisa memandang uang itu hanya seonggok, sekumpulan sampah belaka, Anda tidak akan mengagung-agungkan sampah, bukan? Anda tidak akan berharap kepada sampah, bukan? Yang mengagung-agungkan sampah dan berharap pada sampah itu namanya pemulung. Betul enggak itu? Tuh? Halo? Yang mengagung-agungkan sampah dan berharap akan sampah, itu namanya pemulung. Anda adalah anak Allah. Bukan pemulung, bukan pengemis. Oh Tuhan, tolonglah, lihatlah keberadaan hamba. Mental pengemis lagi. Itu enggak itu? Anda anak Allah. Amin. Dengan mengakui diri Anda anak Allah, mentalmu juga berubah. Cara pandangmu juga akan berubah. Anak Allah melihat uang itu hanya sampah belaka. Ya, seperti sampah saja. Amin. Bukan sesuatu yang diagung-agungkan atau ditinggikan. Ya, walaupun Anda masih membutuhkannya, ya, hanya pelengkap di dalam kehidupan Anda. Uang bukan segala-galanya bagi Anda, tapi Tuhan segala-galanya untuk hidup kita. Amin. Tiap hari Anda akan nyanyi, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Dengar ya? Kalau orang dunia, uang segalanya. Dengar ya? Di dalam hidupku, ganti duit. Nah itu membedakan Anda dengan orang dunia. Amin. Nah saudara, sudut pandang seseorang akan berubah kalau mulai mencintai Tuhan. Amin. Nah saudara, mereka yang mencintai aku, kata Bapak ya, lebih dari uang, akan menyadari bahwa aku memberi mereka lebih lagi berupa kuasa, berupa kekuatan, berupa kebenaran, dan kemuliaan yang berlimpah-limpah. Milikilah pandangan seperti ini, maka uang bukan masalah lagi bagi semua orang. Amin. Saudara, ya, banyak orang kadang-kadang hanya berorientasi pada fisiknya, duit. Tapi orang yang mencintai Tuhan, mereka diberi kuasa untuk mengelola uang itu. Diberi kekuatan untuk memiliki uang itu. Diberikan kebenaran untuk memperoleh. Itu enggak ya? Nah, dan kemuliaan yang berlimpah-limpah. Ada orang yang kaya, memiliki banyak harta, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Kata Amsal, orang itu adalah orang yang sangat-sangat menyedihkan, bukan? Punya segalanya, tapi enggak punya kuasa untuk menikmatinya. Nah, saudara, saya bersyukur saya diberi Tuhan kuasa, ya toh, karunia, yaitu karunia menikmati. Ya, nah, enak saudara, diberi kuasa untuk menikmati. Ya, ketika Tuhan izinkan harus tidur di hotel bintang 5, ya oke lah. Tidur di hotel Melati, enggak apa-apa. Itu enggak ya? Nah, saudara, mau makan warteg, ya sampai makan kelas, ya yang ada di hotel terkenal dan sebagainya, pernah menikmati, ya kasih karunia, itu karunia menikmati namanya. Ada orang yang banyak duitnya, dia bilang ini, waduh, aku nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, duitnya nggak bisa menikmati mereka. Dia diberi kuasa untuk itu. Nah sekarang ini pesan atau pesan daripada Bapak kepada Pak Andreas ya yang menulis ini. Jadi dia katakan begini, masih ingatkah engkau ketika aku berulang kali mengatakan bahwa engkau akan menjadi sangat kaya melebihi Salomo?
Kalau saja kamu mengerti betapa besar kasihku kepadamu sehingga aku dengan sangat sabar akan mengajarimu untuk mengerti tentang kasihku. Dan memenuhi engkau dengan hikmatku. Engkau akan diangkat naik ke tingkat posisi ya, dan otoritas termasuk hal kekayaan dalam segala bentuknya. Jauh lebih banyak daripada kepunyaan Salomo. Ya, 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 34. Ini hikmatnya Salomo, saudara. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Ya, nah saudara, Salomo itu luar biasa. Dia bisnis apa ya? Kok bisa jadi sugih? Kaya raya itu bisnisnya apa? Ternyata produk bisnisnya Salomo itu cuma satu, saudara. Hikmat. Betul nggak ya? Jadi karena dia dikenal sebagai orang yang berhikmat, hikmatnya macam-macam, saudara. Ya, dia bisa ngomong sama binatang, gitu ya. Hikmatnya macam-macam. Banyak hal yang tidak diketahui oleh orang-orang lain. Lalu Salomo itu tahu, dia ngerti dan orang itu penasaran pengen tahu ya, bagaimana caranya ya. Kok bisa begini? Semua datang, yang datang itu bukan orang-orang biasa. Ternyata para raja-raja di sekitarnya. Ketika mereka pengen cari tahu tentang apa yang ada di dalam hikmat Salomo itu, mereka datang bukan dengan tangan hampa. Mereka bawa upeti, saudara, ya, bawa persembahan, ya, banyak sekali. Jadi tiap hari itu panitia untuk menerima upeti itu, wah, saudara, itu yang membuat Salomo itu akhirnya menjadi kaya raya. Kenapa? Setiap raja datang membawa emas, ya, membawa emas mungkin 1 kintal, ya, membawa emas 1 ton gitu ya. Waduh, bayangin, ya, banyak datang membawa upeti pasti. Upetinya bukan yang jelek-jelek, saudara. Ya, lah kala itu barang yang berharga ya emas. Mereka pasti bawa emas dan emasnya bukan hanya ini tak kasih anting 1 gitu. Oh enggak, saudara loh. Gitu loh. Itu pasti emasnya tuh ada di kotak gitu ya. Itu 1 kotak itu berapa kintal gitu ya, digotong gitu ya. Nah, semakin kaya rajanya datang ke situ, wah, dan itu ada yang pengen datang, Ratu Seba namanya. Dia datang hanya pengen tahu bagaimana Salomo itu mengatur meja makannya saja. Ya, kenapa? Anda bayangin saudara ya, kenapa dia disebut berhikmat dalam mengatur meja makannya? Anda tahu ya, istrinya Salomo itu kan 1000. Ya. Nah itu mejanya segede apa, saudara? Kalau makan bareng, ya, untuk 1000 orang. Dan harus ditata begini, gini, bagaimana mengaturnya, cara makannya, dan sebagainya. Nah, semua belajar kepada Salomo itu. Wow, saudara. Hanya pengen melihat dan belajar mengatur meja makan aja. Nanti ada yang store juga ya. Itu 1 peti emas itu lagi. Itu membuat dia kaya raya loh, saudara. Ya, lah Tuhan tadi katakan ya, orang yang memiliki kasih kepada Allah, ya, harta yang didapat bukan dari bangsa-bangsa sekitarnya, tapi dari Allah yang mempunyai langit, bumi, dan segala isinya itu. Jauh lebih kaya. Kalau dia mempercayakan semuanya kepada Anda akan lebih kaya daripada Salomo kan? Ya. Tapi apakah ada orang-orang yang sudah memiliki kasih seperti itu? Nah itu yang ditunggu oleh Bapak. Aduh enggak? Yang ditunggu oleh Bapak. Semakin Anda mengasihi, semakin dia mempercayakan banyak hal kepada Anda. Untuk Anda kelola, untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Lukas pasal 11 ayat 31. Ya. Lukas 11 ayat 31. Perhatikan di sini, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang zaman ini, ya. Dan ia akan menghakimi mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi
untuk mendengarkan hikmatnya Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Betul? Ayat ini pernah Anda mengerti tidak? Pertama Tuhan memuji tentang Salomo ya. Tapi ayat ini ditutup. Sesungguhnya yang ada di sini, yang ikut Zoom meeting malam ini. Nah, itu kalau saya pertegas. Kalau nggak mengaminkan ya nggak apa-apa. Itu nggak ya? Pura-pura. Nah, ya. Sesungguhnya yang ikut Zoom malam ini, nah, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Amin. Nangkep enggak maksudnya? Tuhan yang ngomong. Tapi dicari dulu orang-orang yang tidak cinta uang. Tapi cinta Tuhan. Amin. Nah, Bu Priscilla, amin, kenceng lagi. Pakai tangan sih. Ya, nah kalau ada yang begini langsung reaksinya muncul gitu ya, ya. Bicara tentang duit, ya. Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Nah, saudara. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya, tadi sudah saya katakan, Salomo jual apa? Jual hikmat. Jadi kaya. Hikmat yang diberikan oleh Allah jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat daripada hikmatnya Salomo. Amin. Orang yang mengasihi Allah nanti akan menemukan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia itu dijadikan telah disediakan bagi kemuliaan kita. Amin. Semakin Anda berhikmat, hikmat dari atas, semakin kaya. Ya, ini perbandingannya Salomo loh ya. Salomo semakin berhikmat, dia semakin kaya. Jadi untuk memperoleh kekayaan itu bukan dengan tenagamu lagi, tapi dengan kekuatan kasih. Karena kasih itu sebuah energi. Ketika hatimu terus melekat kepada Allah, mengasihi Allah dan seterusnya, Allah akan mempercayakan banyak hal. Anda nanti akan kaget. Tiap hari ada orang tok-tok, wow, ketok-ketok rumah Anda. Halo, betulkah ini rumahnya Ibu Sisil? Oh ya, siapa ya Pak? Ibu nggak usah tahu saya. Kenapa? Ya saya hanya disuruh saja. Ya, harap terima. Apa ini? Tidak membahayakan kebutuhan. Ya, silahkan terima aja Bu ya. Tanda tangan dulu Bu, tanda terimanya. Foto bareng Bu. Sekarang kan begitu ya. Nah saudara, orangnya pulang. Buka itu. Ternyata emas 10 kilo. Cepat-cepat telepon Pak Gideon. Pak Gideon. Aneh bin ajaib loh. Kok bisa ya seperti ini? Nah, Ibu sedang menggenapi 1 Korintus 2 ayat 7, Lukas 11 ayat 31. Catat 2 ayat ini. Lukas 11 ayat 31 dan 1 Korintus 2 ayat 7. Amin. Tuhan akan mempercayakan. Tuhan akan memberikan kelimpahan. Anda akan lebih daripada Salomo. Anda akan diberi hikmat yang lebih.
hikmat yang tersembunyi berabad-abad itu. Dan itu semuanya disediakan bagi kemuliaan kita. Amin. Nah saudara, untuk mendapatkan hikmat yang lebih yang dari Allah ini, yang dikejar bukan happiness. Orang cari duit, cari kekayaan, dia pengen happy. Tapi orang yang mengejar hikmat dari atas, hikmat dari Allah, dia harus siap untuk menderita. Amin. Harus siap untuk menderita. Ya. Nah, ada jenis-jenis penderitaan. Kita harus lebih pintar-pintar ya dalam memilih jenis-jenis penderitaan. Ya, ada orang menderita karena dia salah. Itu penderitaan yang enggak harus Anda alami. Tapi Anda boleh mengambil sebuah penderitaan karena Anda hidup dalam sebuah kebenaran. Ya, nah Allah Bapa berpesan malam hari ini. Ya, pesannya begini. Bila engkau mencari hikmat Allah, maka engkau akan menjadi kaya dengan sendirinya. Catat baik-baik nih. Ya. Bila engkau mencari hikmat Allah, maka engkau akan menjadi kaya sendirinya. Jangan sekali-kali mencari kekayaan itu sendiri. Itu akan menghabiskan tenaga hidupmu. Itu menyebabkan banyak ketegangan, ya. Akan menyebabkan ya, tegangan dan menghasilkan banyak penyakit dan penderitaan untuk hal-hal yang tak berharga. Semua orang yang berada di bawah matahari tak bisa tidak akan menderita dengan satu atau lain cara. Namun yang bijaksana akan memilih alasan yang tepat untuk menderita. Ya, penderitaan apa? Mereka hanya mau menderita bagi hal-hal yang kekal. Kalau menderita karena mengumpulkan uang, itu adalah hal paling sia-sia. Namun bila menderita di bawah kehendak Allah, itu adalah hal yang amat mulia. Amin. Pastikan yang terjadi di dalam kehidupan Anda, jangan sampai Anda menderita karena mengejar kekayaan. Tapi Anda boleh bersukacita ketika Anda mengejar Tuhan, mengejar kebenaran, mengejar hikmat Allah, walaupun disertai dengan penderitaan. Ya, nah, jangan memboroskan. Jangan memboroskan energi untuk hal-hal yang tak berarti dari dunia ini. Ia akan memerintahkan burung-burung gagaknya untuk mengirim makanan, bahkan uang bagimu. Biar burung-burung dan binatang lain menjadi pelayanmu, tetapi pekerjaanmu adalah memperhatikan urusanku. Aku akan memberitahu engkau hal-hal yang tak masuk akal. Bagaimana mereka akan melayani engkau. Aku adalah Allah segala ciptaan. Amin. Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberkati kita semuanya. Ingat Elia, dia bernubuat 3,5 tahun tidak turun hujan, terjadi paceklik. Tuhan pelihara dia. Di tepi sungai Kerit, minum dari air situ. Makan tiap hari steak, ya daging fresh. Dari mana? Dari Turki. Yang bawa siapa itu? Burung gagak, saudara. Hah? Burung gagak, saudara. Maka sekarang di kalangan para hamba Tuhan, kalau dia terima berkat itu ya, dari seorang ditanya, bro, dapat berkat dari mana? Oh tadi burung gagak datang. Ya burung gagak datang. Betul nggak ya? Nah saudara, Tuhan akan pakai banyak orang untuk mengirim. Ya, nah saudara, akan terjadi seperti itu. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan, ya. Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah anugerah di hadapan Allah. 1 Petrus 3:17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena
berbuat jahat. Ya. Nah, di sini banyak lagi yang akan kuajarkan kepadamu, yakni bagaimana menolong orang agar mau mengalihkan kasih mereka dari dunia dan berbalik kepadaku. Daya tarik atau atraksi adalah kuasa untuk memindahkan perhatian seseorang kepada sesuatu yang lain. Ya, nah saudara, Allah Bapa sekali katakan, anakku berkata bahwa bila ia ditinggikan, ia akan menarik semua orang datang kepadanya. Daya tarik itu datang dari kasihnya yang didemonstrasikannya di kayu salib. Ada banyak kebenaran menarik lain yang akan kuberitahukan tentang kematianku, ya kematian anakku di kayu salib. Nah saudara, ternyata untuk menarik semua orang supaya hatinya terpaut kepada Allah kembali, butuh sebuah atraksi, butuh sebuah demonstrasi. Orang itu kadang-kadang kalau udah ada atraksinya, orang baru percaya ya. Nah, saudara, atraksi yang paling menarik, daya magnetnya kuat itu siapa? Ya, 1 Yohanes 13 ayat 30, 1 Yohanes 12 ayat 32. 1 Yohanes 12 ayat 32. Ya, ini ayat penutup kita malam hari ini. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, saudara, hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menarik ya semua orang kembali. Kalau Anda mengerti tentang pengorbanan Tuhan Yesus, Anda akan semakin mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan Yesus, dan menghormati Roh Kudus dalam hidup Anda. Ya, nah nanti di bagian-bagian berikutnya kita akan berbicara tentang misteri salib, tentang arti daripada salib, bagaimana masuk ke dalam jalan Tuhan itu. Jadi hari ini kita baru prolog, bagaimana bisa masuk di dalam jalannya Tuhan. Ya, dari sesi awalnya ini prolognya cukup panjang. Ya, jalan Tuhan itu jalan seperti apa? Ya, nah saudara, nanti hari Senin kita akan berjumpa kembali. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita ini. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.